Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11, gitu ya. Nah, ini adalah pertemuan kedua khusus mengenai bab yang keempat, sistem peredaran darah pada subpokok bahasan golongan darah dan transfusi. Gitu ya, ini lanjutannya, ini video yang keduanya di bab yang keempat. Oke, nah apa saja materinya teman-teman? Nanti kita akan bahas tuntas. Jadi materi ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan pendalaman materi di kelas, juga persiapan dan pendalaman materi UTBK ataupun ujian mandirinya ya. Oke, silahkan manfaatkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik, kita masuk ke pokok bahasanya apa saja di penggolongan darah dan transfusi ini, teman-teman. Khusus untuk pokok bahasan yang pertama, saya memiliki penggolongan darah, teman-teman. Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, ketika kita berbicara penggolongan darah, teman-teman, maka sistem yang dipakai khususnya di Indonesia itu dia umumnya dikenal dengan dua sistem. Ada yang disebut sebagai sistem golongan darah ABO, ada yang disebut sebagai sistem golongan darah resus, gitu ya. Jadi umumnya dua hal ini nih. Jadi akan saya bahas tuntas bagaimana penggolongan sistem darah sesuai sistem ABO dan juga sesuai sistem resus, gitu ya. Baik, yang pertama kita bahas dulu penggolongan darah sistem ABO. Oke, yang ini teman-teman. Oke. Nah, ketika kita masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai sistem penggolongan darah ABO ini, teman-teman, atau ABO, maka yang perlu diketahui sama kalian bahwa sistem penggolongan darah ini dia ditemukan oleh seorang ilmuwan yang disebut sebagai Karl Landsteiner, gitu ya. Nah, beliau menggunakan penggolongan darah sistem ini berdasarkan apa? Berdasarkan ada dan tidaknya sesuatu yang disebut sebagai yang pertama aglutinogen dan yang kedua ada tidaknya yang disebut sebagai aglutinin pada darahnya, gitu ya. Nah, jadi dua hal ini yang menunjukkan bahwa dia golongan apa di sistem ABO ini. Itu dasarnya ya. Nah, jika misalkan kita sebutkan yang pertama, dasar yang pertama itu aglutinogen. Apa itu aglutinogen? Aglutinogen itu teman-teman antigen atau jenis protein, gitu ya. Jenis protein yang seperti apa? Jenis proteinnya itu dia jenis protein yang mudah atau dapat menggumpal, gitu ya, atau teraglutinasi, gitu. Dia keberadaannya di mana? Nah, aglutinogen ini dia melekat, dia nempel pada sel-sel yang disebut sebagai sel eritrosit. Jadi ditemukan di situ. Jadi kalau misalkan di dalam eritrositnya itu mengandung aglutinogen, maka jenis golongan darahnya bisa ditentukan. Itu dia aglutinogen, gitu ya. Yang kedua, ketika kita membicarakan aglutinin, apa itu aglutinin? Sedangkan aglutinin dia merupakan serum antibodi, teman-teman, gitu ya. Bukan antigen. Kalau aglutinogen dia antigen, kalau aglutinin ini dia serum antibodi. Nah, buat apa serum antibodi ini? Dia punya peran menggumpalkan. Gitu ya. Jadi kalau aglutinogen dia perannya sifatnya itu digumpalkan, sedangkan aglutinin itu dia sifatnya menggumpalkan. Menggumpalkan siapa? Ya jelas menggumpalkan aglutinogen. Makanya aglutinogen itu dia bisa menggumpal atau mengalami aglutinasi, gitu ya. Nah, aglutinin ini dia terdapat di mana? Dia terdapat di plasmanya, teman-teman, di plasma darah. Jadi kalau aglutinogen bisa kita temukan di eritrositnya, di permukaan sel eritrosit, sedangkan aglutinin bisa kita temukan pada plasma darah, gitu ya. Ini yang menjadi dasar Karl Landsteiner ini menemukan sistem ABO ini. Oke. Konsep yang ketiga. Nah, sedangkan teman-teman aglutinogen yang kita ketahui sebagai antigen di dalam eritrosit itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai aglutinogen A, ingat-ingat, gitu ya. Ada yang disebut sebagai aglutinogen B. Nah, ini yang menentukan golongan darah B, A, ataupun O, gitu ya. Jadi ada tidaknya aglutinogen ini menentukan jenis golongan darahnya.
Nah, sedangkan aglutinin sendiri juga sama, dia terbagi menjadi dua, antibodinya juga terbagi menjadi dua. Ada aglutinin jenis alfa dan ada aglutinin jenis beta, gitu ya. Nah, peran dari aglutinin jenis alfa ini dia menggumpalkan aglutinogen jenis A. Oke, perannya, gitu ya. Sedangkan aglutinin beta dia perannya itu menggumpalkan aglutinogen jenis B, gitu ya. Nah, seperti apa? Seperti inilah papannya kalau kita ungkapkan papan. Maka jika seseorang memiliki golongan darah jenis A, maka di dalam eritrositnya itu terdapat aglutinogen A dan dibekali antibodinya jenis aglutinin B atau kita sebut sebagai beta atau anti B, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi golongan darah A memiliki aglutinogen di dalam eritrositnya itu aglutinogen A dan dibekali antibodinya itu antibodi beta, gitu ya, atau anti B. Artinya anti B ini dia punya peran menggumpalkan aglutinogen B. Nah, berarti untuk menggumpalkan golongan darah jenis B atau jenis AB, gitu ya. Oke, itu dulu konsepnya ya. Nanti kita terangkan di transfusi. Dengan konsep seperti ini, lalu bagaimana hubungannya dengan transfusi? Nah, jadi tidak sembarang orang bisa menyumbangkan darah. Jadi teman-teman harus tahu dulu aglutinogen dan juga aglutininnya, gitu ya. Nanti kita bahas di transfusi ya. Yang kedua, ada golongan darah jenis B. Kalau golongan darah jenis B, dia memiliki aglutinogen B, berarti dia jenisnya golongan darah B, gitu ya. Nah, antibodinya apa? Jenis aglutininnya apa? Dia dibekali oleh aglutinin alfa atau anti A. Ini kebalikannya berarti ya. Oke, sedangkan golongan darah AB, kenapa dia disebut golongan darah AB? Berarti dia memiliki aglutinogen keduanya, baik jenis A ataupun jenis B. Sedangkan antibodinya, aglutininnya dia tidak memiliki, gitu ya. Nah, makanya nanti kita simpulkan ada yang disebut sebagai golongan darah AB itu dia resipien universal, artinya dia bisa menerima darah dari siapapun. Kenapa? Sebab dia tidak ada antibodi, gitu ya, untuk menggumpalkan golongan darah orang lain, gitu. Jadi nggak dibekali dengan senjatanya, gitu ya. Artinya dia bisa menerima dari siapapun. Oke, kita tidak hubungkan dulu dengan resus ya. Ini golongan darah abo dulu. Oke, sip. Yang keempat ada golongan darah jenis O atau 0 atau 0, gitu ya. Oke, kalau di luar negeri. Nah, jenis ini berarti dia tidak memiliki aglutinogen yang mengakibatkan dia disebut sebagai golongan darah O, gitu ya. Jadi dia tidak memiliki aglutinogen. Namun, golongan darah O ini dia memiliki antibodi keduanya, yaitu jenis alfa dan jenis beta. Nah, yang dapat kita artikan bahwa golongan darah O ini dia tidak bisa menerima golongan darah apapun kecuali O lagi. Kenapa? Sebab O kalau diberi A, maka dia punya anti A. Kalau O diberi B, dia punya anti B yang bisa menggumpalkan. Gitu kan ya aglutinogennya. Akibatnya O itu sering disebut sebagai apa? Sering disebut sebagai donor universal. Jadi dia bisa memberikan ke siapapun sebab dia tidak akan digumpalkan. Kenapa? Tidak ada yang digumpalkannya, aglutinogennya tidak ada, gitu ya. Makanya sering disebut sebagai donor universal. Jadi kesimpulannya ini nih, gitu ya. Golongan darah O sering disebut sebagai donor universal. Kenapa? Tidak punya aglutinogen. Akibatnya golongan darah yang lain bisa menerimanya sebab tidak ada yang akan digumpalkannya. Sedangkan golongan darah AB dia disebut sebagai resipien universal. Kenapa? Dia tidak punya antibodi untuk menggumpalkan darah orang lain yang masuk ke dirinya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita latihan teman-teman. Kita coba konsepnya sudah saya terangkan. Bagaimana teman-teman mengerti atau tidak, kita latihan ya. Oke, kita lihat. Saya punya suatu kasus yang telah dicek nih golongan darahnya. Ada golongan darah Denny sebagai pendonor, kita harus cek dulu gitu ya. Jenis golongan apa Denny ini, terus ada Cika, ada juga Aska. 3 orang ini saya uji. Yang pertama dengan menggunakan anti A. Anti A itu teman-teman berarti aglutinin jenis A ya. Terus ada anti B berarti aglutinin jenis B atau beta gitu ya. Sedangkan anti AB berarti keduanya di situ. Oke ya.
Oke, yang pertama, ketika darah Denny diteteskan anti-alfa, teman-teman, atau aglutinin jenis A, ternyata dia tidak menggumpal. Berarti ini mengungkapkan apa? Mengungkapkan di dalam darah Denny tidak ada aglutinogen A. Gitu ya. Ingat sama teman-teman bahwa anti-A untuk menggumpalkan aglutinogen A. Ada tidaknya aglutinogen menyebabkan dia diketahui jenis golongan darahnya apa. Gitu kan ya? Oke, ingat-ingat. Berarti di sini tidak ada aglutinogen jenis A. Berarti bukan golongan darah A, dipastikan. Gitu ya. Sedangkan ketika dikasih anti B, dia menggumpal. Nah, dia lihat menggumpal di sini. Ini positif, berarti di dalam darah Denny mengandung apa? Mengandung aglutinogen jenis B. Ingat-ingat ya. Nah, berarti kalau dia mengandung jenis aglutinogen B, bisa dipastikan bahwa dia golongan darah B. Dan bukan golongan darah AB. Kenapa? Dikasih anti A-nya tidak ada aglutinogen A. Sebab tidak menggumpal di sini. Gitu ya. Dan untuk lebih pasti lagi, ternyata dikasih anti A dan anti B, dia menggumpal juga. Kenapa? Sebab ada anti B yang menggumpalkan aglutinogen jenis B. Berarti di sini bisa kita pastikan Denny, teman-teman, golongan darahnya B. Coba lihat. Nah, betul kan? Gitu cara menentukannya ya. Coba Cika sama teman-teman. Cika dikasih darahnya anti A, lalu dia menggumpal. Berarti di dalam darahnya Cika ada apa? Betul, pasti ada aglutinogen jenis A. Kalau ada aglutinogen jenis A, kita simpan. Berarti bisa kemungkinan dia golongan darah A ya. Tetapi dikasih aglutinogen jenis B, dia juga anti B, dia juga menggumpal. Anti B mampu menggumpalkan aglutinogen B. Berarti di darah Cika juga ada aglutinogen B. Berarti jika aglutinogen A ada, aglutinogen B ada. Berarti golongan darah Cika bisa kita pastikan AB, gitu ya. Lalu dikasih anti serum A dan B digabungkan, ternyata benar menggumpal dua-duanya. Gitu kan ya? Udah, berarti kalau anti A menggumpal ada aglutinogen A. Kalau dikasih anti B menggumpal berarti ada aglutinogen B. Udah, Cika pasti golongan darah AB. Kita cek. Nah, gitu. Betul kan? Bisa ya? Gampang. Terakhir, silakan. Coba sama kalian sendiri. Aska. Dikasih anti A, dia menggumpal. Berarti dia punya golongan darah apa? Punya aglutinogen apa? Kalau dikasih anti A, dia menggumpal. Ayo. Betul. Dia memiliki aglutinogen A. Gitu ya. Berarti golongan darah A ini. Gitu ya. Tapi dikasih anti B, dia tidak menggumpal. Oh, makin yakin. Dikasih anti B tidak menggumpal. Berarti tidak ada aglutinogen B, gitu ya, tidak ada. Berarti yang ada apa? Aglutinogen A. Diyakinkan lagi ketika dikasih anti A dan anti B dia menggumpal. Pastilah sebab ada anti A, ada aglutinogen A-nya ya. Oke, berarti sel darah yang memiliki aglutinogen A jenis apa? Nah, golongan darah A gitu. Gitu ya. Gampang caranya ya. Oke, saya punya kasus yang kedua untuk sebagai latihan lagi. Ayo coba. Ayo, sama teman-teman, kalau yang ini nggak akan saya jelaskan ya. Ini saya punya darah sampel. Ini saya punya serum anti A, serum anti B, serum anti AB. Tentukan golongan darahnya apa ya. Oke, yang pertama yang ini. Coba di serum A, dia menggumpal. Berarti dia punya golongan aglutinogen A. Dikasih B, tidak menggumpal. Berarti nggak ada aglutinogen B. Udah, pasti golongan darah apa? A. Gitu ya. Oke, lanjut aja langsung ya. Yang ini dikasih serum anti A tidak menggumpal, berarti nggak ada aglutinogen A-nya, berarti bukan golongan darah A. Dikasih anti B menggumpal, udah pasti golongan darah B. Nah gitu ya. Kalau anti AB ini untuk membuktikan saja ya. Oke, takutnya dia AB. Soalnya ini nggak mungkin AB sebab A-nya aja tidak menggumpal, gitu ya. Yang ini pun nggak mungkin AB sebab dikasih B tidak menggumpal, gitu ya. Nah, sekarang yang ini, yang ketiga. Dikasih anti A menggumpal, anti B menggumpal. Berarti dua-duanya ada. Ada aglutinogen A, ada aglutinogen B. Pasti ini AB. Nah, gitu ya. Dikasih anti A tidak menggumpal, anti B tidak menggumpal. Keduanya tidak menggumpal. Berarti golongan darah ini tidak punya aglutinogen. Apa? Golongan darah yang tidak punya aglutinogen. Gitu ya, gampang ya. Itu adalah sistem penggolongan darah
A, B, O. Cara untuk menentukannya begitu ya latihannya. Ingat-ingat ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ada golongan darah yang kedua. Sistemnya itu penggolongan darah sistem RH atau resus. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau resus bagaimana? Nah, untuk penggolongan resus ini, teman-teman, dia ditemukan oleh seorang ilmuwan sama gitu ya, Landsteiner juga Weiner ditemukannya oleh mereka gitu ya. Awalnya memang ditemukan pada Macaca rhesus, makanya disebut sebagai golongan darah rhesus. Macaca rhesus itu sejenis kera ya, seperti itu. Nah, pada penggolongan sistem rhesus ini teman-teman yang perlu diketahui nanti dasar penggolongan ini nanti mengacu pada ada tidaknya agglutinogen. Nah, agglutinogen apa? Lebih spesifik kalau yang ini ada tidaknya agglutinogen RHD. Kalau dia memiliki RHD di dalam permukaan eritrositnya, maka sudah dipastikan kalau ada agglutinogen RHD ini berarti dia disebut sebagai RH positif. Kalau tidak ada RHD-nya, maka disebut sebagai RH negatif atau resus negatif. Gitu penggolongannya ya. Nah, nanti seseorang dikatakan memiliki resus positif. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Maka di dalam permukaan eritrositnya terdapat agglutinogen RHD. Maka dia disebut RH positif. Kalau dia disebut sebagai resus negatif, maka di dalam permukaan eritrositnya tidak ada yang disebut sebagai agglutinogen RHD. Maka negatif gitu ya. Seperti itu. Itu dasarnya ya. Baik. Nah, nanti untuk uji golongan darah sistem resus ini, teman-teman, nanti uji golongan darahnya itu dia harus dilakukan menggunakan suatu serum yang disebut sebagai serum anti-D. Gitu ya. Jadi serum anti-D ini dia untuk mengetahui keberadaan agglutinogen RHD. Tadi ya, anti-D ini bisa menggumpalkan agglutinogen RHD. Gitu ya. Kalau menggumpal berarti ada agglutinogen RHD, berarti dia positif. Gitu ya. Nah, nanti analisisnya bisa kita lihat pada tabel begini, teman-teman. Mohon perhatikan. Jadi, dia dikatakan resus positif, golongan darah resus positif, jika di dalam eritrosit, permukaan eritrositnya itu terdapat agglutinogen atau antigen RH. Jadi, ada antigen RH-nya atau agglutinogen RH-nya ada. Tetapi dia tidak memiliki antibodinya, tidak memiliki anti-D. Gitu ya, ingat-ingat. Tidak memiliki agglutinin anti-D. Sedangkan dia disebut sebagai resus negatif kapan? Ketika dia tidak memiliki agglutinogen RHD. Jadi agglutinogen RHD nggak ada, gitu ya. Jadi untuk menentukan positif dan negatifnya sama dari ada tidaknya agglutinogen RHD. Ingat-ingat ya. Oke, tetapi untuk resus negatif dia memiliki agglutinin D, gitu ya, atau anti serum D. Ingat-ingat ya, punya antibodi yang mampu menggumpalkan agglutinogen RHD. Gitu ya, kebalikan. Seperti itu, ini tabelnya. Nah, jadi teman-teman berdasarkan tabel di atas, resus positif ini dia tidak bisa memberikan sembarangan ke golongan darah yang asal. Misalkan resus positif ini memang tidak bisa memberikan darahnya ke resus negatif. Gitu ya. Nah, kenapa? Nanti karena akan terjadi penggumpalan sebab RH negatif dia punya agglutinin anti-D yang akan menggumpalkan antigen donornya. Itu yang akan menggumpalkan agglutinogen RHD, gitu ya. Nah, jadi awas, hati-hati. RH positif tidak sembarangan, gitu ya. Artinya kalau dia resusnya positif, dia tidak bisa masuk ke resus negatif. Jadi golongan darah A misalkan dia sebagai donornya positif, gitu ya. A positif misalkan. Terus diberikan ke resipiennya. Misalkan apa namanya? A misalkan tapi A-nya negatif gitu ya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi RH juga ditentukan, RH juga dicek gitu ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu. Jadi bukan hanya golongan darah AB, juga sistem resus juga sangat sekali berperan di dalam proses transfusi darah. Gitu ya. Nah, saya ulangi bahwa resus positif tidak bisa memberikan darah sembarangannya, apalagi diberikan ke resus negatif. Nanti si resipiennya itu sebagai penerima dia memiliki antibodi kan ya, yang negatif itu yang akan menghancurkan atau menggumpalkan donornya, yaitu agglutinogen donor. Gitu ya. Oke, kita latihan nih.
Jadi resus negatif itu tetap dapat mendonorkan darahnya ke siapa? Nah, kalau negatif sebagai donornya maka dia bisa diberikan ke positif. Tapi kalau positif ke negatif gitu ya, nah itu hati-hati. Nanti kita bahas lah ya di kejadian-kejadian apa saja di dalam resus yang bisa ditransfer apa saja nanti kita bahas gitu ya. Oke, baik. Latihannya ini teman-teman, khusus berkenaan dengan penggolongan resus. Saya punya ini. Misalkan saya punya anti resus, berarti ini anti D ya. Untuk mengetahui ada tidaknya agglutinogen jenis D. Ingat-ingat. Oke, saya juga punya serum alpha gitu ya untuk mengetahui golongan darah ada tidaknya agglutinogen jenis A. Saya punya serum beta untuk mengetahui ada tidaknya agglutinogen jenis B. Terus saya punya serum alfa dan beta untuk mengetahui agglutinogen jenis A dan jenis B. Gitu ya. Oke, baik. Darah yang pertama, teman-teman diberikan serum anti resus. Berarti diberikan anti D. Ternyata tidak menggumpal. Kalau tidak menggumpal berarti negatif. Gitu ya. Dia tidak memiliki agglutinogen jenis RHD gitu ya. Dia tidak memiliki agglutinogen RHD, maka dia pasti negatif gitu ya. Ini pasti negatif. Dikasih alfa dia menggumpal, berarti ini golongan darah punya agglutinogen A gitu ya. Jadi golongan darah A ini pasti. Kenapa? Sebab dikasih beta dia tidak menggumpal, berarti tidak memiliki agglutinogen B. Ini berarti golongan darah A negatif. Nah, coba kita lihat betul salah. Betul ya. Golongan darah A, RH-nya RH negatif. Oke, coba yang kedua sama teman-teman. Anti resus ternyata menggumpal. Berarti di darah ini dia terdapat agglutinogen RHD. Berarti positif kalau ada agglutinogen RHD gitu ya. Ini resusnya positif berarti. Golongan darahnya apa? Alfa, dikasih alfa ternyata tidak menggumpal. Berarti tidak punya agglutinogen A. Sedangkan dikasih beta, dia menggumpal. Berarti ada agglutinogen B. Nah, kalau yang ini berarti golongan darah B, RH-nya apa? RH-nya positif. Betul kan? Gitu. Sekarang yang ketiga, dikasih anti resus, anti D, ternyata tidak menggumpal otomatis. Pasti dia negatif RH-nya ya. Dikasih alfa, menggumpal, ada agglutinogen A. Dikasih B, menggumpal, ada agglutinogen B. Berarti golongan darah apa itu? AB. Hanya resusnya negatif. Gitu ya, gampang. Dia golongan darah dikasih anti resus dia tidak menggumpal, berarti tidak memiliki agglutinogen RHD. Berarti resusnya negatif ya. Dikasih alfa, negatif juga ini. Dia tidak menggumpal, berarti tidak memiliki agglutinogen A. Nggak ada. Dikasih beta tidak menggumpal, berarti tidak memiliki agglutinogen B. Apa yang tidak memiliki agglutinogen? Berarti O-nya O apa? Negatif. Sebab resusnya dia tidak menggumpal. Gitu ya. Gampang kan? Jadi O, RH negatif. Oke, sip. Selanjutnya. Nih teman-teman, kejadiannya begini khusus untuk penggolongan darah resus yang perlu kalian perhatikan bahwa jika ada seorang ibu, teman-teman, RH-nya positif, ayahnya RH positif menikah. Nah, apa yang terjadi? Nanti di janinnya itu di dalam rahim ibu itu akan ada janin yang ber-RH positif. Apa yang akan terjadi? Nggak apa-apa kalau yang ini. Gitu ya, tidak akan terjadi apa-apa. Anaknya selamat, ibu juga nggak terjadi apa-apa. Gitu ya. Terus ada kejadian juga ibu positif, ayahnya negatif. Maka ibu akan memiliki janin RH positif. Dan ini pun tidak apa-apa kalau terjadi perkawinan antara ibu RH positif dengan ayah RH negatif. Maka dia akan menghasilkan janin yang positif sama dengan ibunya, nggak apa-apa. Aman. Gitu ya. Terus ibu RH-nya negatif, teman-teman, nikah dengan RH ayahnya negatif. Nah, maka janinnya juga negatif. Janin negatif pada ibu yang negatif, nggak apa-apa. Tapi yang bermasalah itu adalah jika si ibu negatif, teman-teman, RH-nya menikah dengan ayah yang positif. Ini yang akan bermasalah. Maka ibu akan mengandung janin RH positif. Kenapa? Ibu RH-nya negatif, di dalam tubuh ibu ada janin RH positif. Nah, ini akan timbul masalah karena ibu berbeda dengan anaknya RH-nya. Ini pasti akan dianggap oleh ibu sebagai zat asing, sebagai sesuatu yang asing bagi ibu. Maka biasanya ini terjadi sesuatu.
Apa yang akan terjadi jika seorang ibu negatif mengandung janin yang positif? Kita akan bahas. Ini yang bermasalah nih. Nah, ini dia teman-teman. Jika seorang ibu dia negatif, nikah dengan ayah yang positif, maka anaknya itu teman-teman positif di dalam rahim ibu. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah adanya RH positif di dalam janin ibu mengakibatkan ada respon. Gitu ya. Respon apa? Respon ibu akan membentuk antibodi yang mampu menghancurkan RH positif ini. Kenapa ibu membentuk antibodi? Sebab janin dianggap sesuatu yang asing bagi tubuh ibu, gitu ya. Makanya responnya adalah ibu membentuk antibodi yang akan menghancurkan RH positif si bayi, gitu ya. Oke, apa selanjutnya kalau terjadi seperti itu? Maka antibodi ibu nanti akan menghancurkan bayi, teman-teman, akan menghancurkan darah-darah bayi ini. Apakah bermasalah? Bermasalah, bahaya. Nanti si bayi bisa meninggal, teman-teman. Gitu ya. Kapan ini akan terjadi? Biasanya pada kelahiran kedua. Emang kelahiran pertama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pada kelahiran pertama, kalau terjadi perbedaan resus seperti ini, anak yang pertama akan lahir dengan selamat. Kenapa? Ibu sedang membentuk antibodi saat itu. Akibatnya antibodi yang sedang dibentuk tidak sampai bisa merusak darahnya janin. Gitu ya, sebab sedang dibentuk. Tetapi untuk kelahiran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, di dalam tubuh ibu sudah ada antibodinya. Yang jika mengandung lagi, terus bayinya positif, bisa langsung diserang. Darah-darah bayinya bisa dihancurkan oleh antibodi ibu. Nah, ini yang berbahaya, gitu ya. Nah, jadi pernikahan ibu negatif, ayah positif, ini yang berbahaya, gitu ya. Nah, seperti apa? Ini prosesnya, teman-teman. Jadi mekanisme yang tadi itu kalau terjadi kelahiran yang kedua, ketiga, keempat, gitu ya, bayi akan mengalami mekanisme yang disebut sebagai kelainan, yang disebut sebagai eritroblastosis fetalis, gitu ya. Seperti apa? Begini. Pada kehamilan pertama, teman-teman, tadi dikarenakan si bayinya dia RH positif, gitu ya, janin dia darahnya RH positif, maka dia merespon darah ibu, gitu kan ya. Ini adalah anak kelahiran pertama, dia selamat, gitu ya, dan tidak terpengaruh. Nah, darah positif pada bayi ini, RH positif pada bayi ini akan merangsang antibodi, gitu ya, pada ibu untuk membentuk antibodi atau anti-D untuk menghancurkan RH positif itu. Tapi dikarenakan ini kelahiran pertama, anak akan lahir dengan selamat sebab ibu masa pembentukan antibodi yang tadi saya katakan. Gitu ya. Oke. Nah, tapi nanti ketika ternyata ibu sudah mengandung antibodinya, gitu ya, antibodi anti RH positifnya, teman-teman, pada kelahiran kedua atau kehamilan kedua, maka antibodi tersebut, teman-teman, yang sudah terbentuk akan masuk tentunya lewat plasenta, gitu ya. Nanti akan menghancurkan eritrosit si bayi, gitu ya. Akibatnya darah janin yang positif ini akan dihancurkan atau diserang oleh antibodi RH milik ibu yang sudah terbentuk pada kehamilan kedua, gitu ya. Makanya bayi akan mengalami, kalau dilahirkan itu mengalami eritroblastosis fetalis atau bahkan ada yang kematian, gitu ya. Dimana si bayi ini dia mengalami eritrositnya itu dia mengalami hancur, gitu ya, rusak, gitu. Ketika dilahirkan biasanya pias, gitu. Maka biasanya untuk penolongan pertamanya harus transfusi darah, gitu ya. Gantikan darah-darah yang rusak dengan ditransfusi. Biasanya seperti itu penolongannya. Kalau tidak tertolong biasanya meninggal. Gitu ya. Itu yang akibat dari adanya pernikahan ibu dan ayah yang memang berbeda resus, di mana ibu negatif, ayah yang positif. Selain itu tidak jadi masalah, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Ini berkenaan dengan penggolongan darah sistem resus, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah kenal bagaimana sistem ABO, bagaimana sistem resus. Lalu kita akan coba dikonsepkan, dimasukkan ke proses transfusi, gitu ya. Oke, apakah bisa asal-asalan proses transfusi? Nggak bisa ini juga, teman-teman. Jadi bekal transfusi darah itu adalah penggolongan darah. Jadi kalau teman-teman sudah tahu sistem ABO, sistem resus, maka teman-teman bisa memikirkan bagaimana orang melakukan transfusi, gitu kan ya. Transfusi sendiri dia merupakan proses peninjeksian darah, gitu kan ya.
dari seseorang yang disebut sebagai donor ke dalam sistem peredaran darah seseorang yang lainnya yang disebut resipien. Jadi donor yang memberikan, resipien yang menerima. Nah, dia bisa melakukan proses transfusi jika apa? Jika konsep sistem abo dan resusnya sudah tahu. Gitu ya bekalnya penggolongan darah. Oke, kita bahas bagaimana transfusi itu terjadi. Oke. Nah, di dalam proses transfusi teman-teman sebelum kita bahas, maka kita harus tahu dulu fungsi dari transfusi itu untuk apa, gitu ya. Yang pertama jelas dia akan melindungi jantung kita, gitu ya. Jadi di dalam penelitian teman-teman di Amerika, di dalam Journal of Epidemiology, gitu ya, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa para pendonor, jadi yang memberikan darah, gitu ya. Jadi para pendonor ini nih memiliki resiko 88% teman-teman resikonya gitu ya. Jadi dia para pendonor ini dia memiliki resiko 88% lebih rendah terkena apa? Terkena serangan penyakit jantung. Yang suka mendonorkan itu resikonya lebih rendah dibandingkan yang tidak pernah transfusi darah. Jadi ini penelitiannya seperti ini, keren tuh fungsinya ya. Fungsi yang kedua yaitu menurunkan resiko terkena kanker. Ini pun sama teman-teman. Jadi dengan mendonorkan darah ini teman-teman secara rutin, biasanya kalau laki-laki itu kalau mau gitu ya 3 bulan sekali, sementara perempuan kalau mau sekitar 4 bulan sekali minimalnya gitu ya. Jadi kamu bisa menurunkan resiko terkena penyakit kanker. Salah satunya adalah kanker paru-paru, lambung, tenggorokan ataupun usus besar. Itu ya, keren sekali nih fungsinya. Dan yang ketiga, membakar kalori secara teratur. Nah, yang ingin diet, mendingan diet secara alami saja, diet sehat saja. Salah satunya dengan transfusi darah, gitu ya. Jadi membakar kalori secara teratur. Jadi dalam riset di University of California, teman-teman, ada yang dikatakan bahwa orang yang rutin melakukan transfusi darah, dia akan mendapatkan manfaatnya. Apa? Berupa kehilangan bobot tubuh sesuai yang diinginkannya gitu. Jadi perannya keren sekali ya. Oke, sip. Selanjutnya ada yang wajib kalian tahu nih di dalam proses transfusi darah gitu ya. Oke, apa yang wajib kita ketahui? Yuk kita akan pelajari. Ini dia. Hal apa saja yang perlu diketahui di dalam proses transfusi darah? Ada dasar yang mesti kalian ketahui. Apa dasarnya? Yaitu kalian wajib tahu gitu ya, wajib mengetahui yang disebut sebagai jenis agglutinogen donor, juga agglutinin resipien. Nah, kenapa mesti tahu? Sebab dia menjadi dasar gitu ya untuk proses transfusi darah. Kalau asal-asalan bahaya, bisa terjadi penggumpalan ketika donor memberikan ke resipien, ternyata menggumpal, bisa meninggal itu. Gitu ya, jadi harus tahu nih dasarnya jenis agglutinogen donor apa, agglutinin resipien apa, supaya tidak terjadi penggumpalan. Itu dasarnya. Gitu ya. Oke, kita lihat tabelnya nih teman-teman. Coba perhatikan sama teman-teman. Saya memiliki tabel golongan darah untuk donor, berarti yang memberikan. Gitu ya. Terus ada tabel untuk resipien, ini yang menerima. Gitu ya. Oke, siap. Misal, yang donornya adalah golongan darah A, yang menerimanya golongan darah A juga, maka bisa tidak, lihat, tidak menggumpal. Nah, gitu ya. Kalau tidak ada bercak-bercak, ini tidak menggumpal berarti ya. Tidak menggumpal berarti bisa tidak? Bisa. Oke, yang ini oke. Nah, sekarang donornya A, resipiennya B. Bisa tidak? Nah, ini nggak bisa menggumpal, berarti ini dia tertolak teman-teman. Nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Terus donornya A, terus resipiennya AB. Bisa tidak? Nah, ini tidak menggumpal, berarti bisa. Gitu ya. Kenapa bisa, teman-teman? Ayo, A dulu lah, belum dijelaskan. A dengan A kenapa bisa? Sebab A itu kan memilikinya, si resipien itu kan dia memiliki agglutinin jenis beta. Gitu ya. Antibodinya jenis beta. Untuk menggumpalkan apa jenis beta? Menggumpalkan agglutinogen B. Nah, golongan darah A donor kan tidak punya agglutinogen B, yang ada agglutinogen A, makanya bisa. Tidak ada penggumpalan di situ. Nah, yang B kenapa nggak bisa? Yang ini kenapa nggak bisa? Sebab B dia memiliki agglutinin jenis alfa yang akan menghancurkan agglutinogen donor. Apa agglutinogen A ini? Makanya terjadi penggumpalan. Nggak boleh. Gitu ya. Nah, AB kenapa bisa? Sebab AB, ingat bahwa resipien AB dia tidak memiliki
agglutinin. Akibatnya dia tidak ada penggumpalan di situ. Gitu ya, bisa menerima. Golongan darah O, kalau golongan darah O diberi A jelas menggumpal. Kenapa? Golongan darah O sebagai resipien dia punya agglutinin. Jenis apa? Jenis alfa dan beta. Golongan darah donor A, ya udah agglutinogen A akan dihancurkan oleh agglutinin resipien. Siapa? Anti A. Jadi ini nggak bisa. Gitu ceritanya ya. Dan selanjutnya, donor B, golongan darah resipien A, sama tadi ya, nggak bisa ini. Donor AB, resipien A, maka ini pun nggak bisa. Sebab resipien punya anti A. Nah, donor kan ada agglutinogen A, bisa dihancurkan ini. Gitu ya. Donor O, coba lihat, resipien A. Ingat bahwa donor itu dia tidak memiliki agglutinogen. Nah, maka tidak ada penggumpalan di situ ya. Oke, ini bisa. Donor B, terus resipien B, maka ini bisa. Donor AB, resipien B, nggak bisa. Resipien punya anti B-nya yang akan menghancurkan agglutinogen B donor. Gitu ya. Donor O, resipien AB juga ini bisa. Sebab donornya dia tidak memiliki agglutinogen yang akan digumpalkan. Gitu ya, gitu ceritanya. Donor B, resipien AB ini bisa. Kenapa? Sebab resipien AB tidak punya agglutinin, gitu ya, yang akan menggumpalkan agglutinogen donor. Nah, gitu. Donor AB, resipien AB jelas bisa. Donor O, resipien AB juga bisa. Kenapa? Sebab si donornya dia tidak punya agglutinogen, gitu ya. Jadi meskipun AB sebagai resipien punya agglutinin, tapi kan donornya tidak punya agglutinogen, makanya tidak ada penggumpalan, tidak ada yang digumpalkan gitu. Jadi bisa ya. Donor A donor B, resipien O gitu ya. O itu kan punya agglutinin beta, maka bisa digumpalkan agglutinogen B-nya, maka nggak bisa. Donor AB, resipien O juga nggak bisa. Langsung digumpalkan agglutinogen A dan B-nya oleh resipien O gitu ya. Agglutinin alfa dan beta. O dengan O jelas bisa ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini adalah proses transfusi. Jadi ketika teman-teman tahu agglutinogen donor, agglutinin resipien, maka konsep transfusi teman-teman tahu. Siapa yang digumpalkan? Agglutinogen donor. Siapa yang menggumpalkan? Agglutinin resipien. Ingat-ingat, itu konsepnya. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman sudah saya tuliskan ini, kita gabungkan dengan RH-nya, maka orang yang bertipe golongan darah A, teman-teman, dan A-nya A positif, maka dia bisa memberikan ke siapa? Ke A positif, juga ke AB positif, gitu. Terus dia dapat menerima dari siapa? Dari A positif, dari A negatif, bisa dia nerima, gitu ya. Terus dari O positif dan dari O negatif, dia bisa menerima. Nah, gitu ya. Ini kesimpulannya sudah saya tabelkan. Jadi teman-teman tinggal lihat saja ya. Termasuk golongan darah O positif, dia bisa memberikan ke siapa? Dia bisa berdonor ke siapa? Bisa diberikan ke O positif, AB positif, B positif gitu ya, A positif gitu. Sedangkan dia hanya bisa menerima dari siapa? Dari O positif dan dari O negatif dan seterusnya. Gitu ya, bisa dilihat sama teman-teman. Gitu ya. Dia bisa memberikan ke siapa dan dia bisa diberi oleh siapa. Sudah saya tabelkan ini ya. Tinggal dicek. Satu lagi lah, apa-apa. Misalkan AB positif, dia bisa memberikan ke siapa supaya tidak menggumpal? Bisa diberikannya ke B positif, bisa diberikannya ke AB positif. Gitu ya. Nah, dia bisa menerima dari siapa? Bisa menerima dari B positif, B negatif boleh, gitu ya. O positif, ataupun O negatif. Dan seterusnya. Ya, silakan pelajari kalau yang ini ya. Tabelnya sudah saya berikan buat teman-teman. Mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, ingat ya. Siapa yang digumpalkan? Agglutinogen donor. Siapa yang menggumpalkan? Agglutinin resipien. Gitu ceritanya. Gampang. Oke. Itu adalah konsep transfusi, teman-teman. Berbicara konsep transfusi, maka dasarnya seperti itu. Teman-teman harus memiliki konsep dulu, mengerti dulu tentang penggolongan darah, baru teman-teman bisa tahu bagaimana proses transfusi darah itu. Itu saja ya. Ini adalah pertemuan kedua di bab yang keempat tentang sistem peredaran darah, pokok bahasan, penggolongan darah, dan transfusi darah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.